.pradio.net Kaya Juara. Siapa yang tahu materi apa yang kita bahas pada pertemuan? Iya benar sekali Linda, bahwa dalam video yang kita tampilkan tadi menceritakan gimana sikap. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kalian merapikan dulu meja kursinya. Wakibel, waktunya kita belajar. Buat Sobati yang juga udah kangen banget nih sama yang namanya sekolahan. Nih, kita mau ngajak sama Sobati buat sama-sama belajar bareng di Wakibel. Waktunya kita belajar sambil juga kita recall kembali pelajaran yang juga sudah lalu. Dan juga kita kangen-kangenan dengan pelajaran di zamannya kita sekolah gitu Sobati ya. Walaupun gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa belajar bareng sama guru dan juga teman-teman kita secara langsung, tapi gak apa-apa. Dengan adanya teknologi kita masih bisa yang namanya berinteraksi dan juga mencari beberapa ilmu pengetahuan lewat teknologi. Kali ini Sobati, kita buat hari ini mau ngajak Sobati belajar tentang pelajaran sosiologi ini tentunya. Sobati, pernah gak sih Sobati kepikiran nih tentang sesuatu hal yang juga kok kenapa ya Indonesia maupun Malaysia, Singapura, Amerika, bahkan lain sebagainya, kenapa sih mereka ini atau mungkin kita semua ini tidak yang namanya untuk berbicara dalam satu bahasa aja? Kan lebih enak ya Sobati dan juga lebih mudah aja gitu. Kalau misalnya kita bermain misalnya ke suatu negara, jadi kita berinteraksi dengan orang tuh tidak susah gitu ya Sobati. Tidak perlu yang namanya belajar bahasa orang lain juga. Yang tentunya ini sebenarnya adalah salah satu unsur budaya Sobati ya. Jadi beda-beda deh bahasanya. Nah kali ini bakal kita bahas nih ternyata Sobati, menurut Selo Somarjan, kebudayaan adalah hasil cipta, karya dan juga karsa manusia. Jadi apapun yang dihasilkan oleh manusia ini bisa disebut sebagai budaya. Jadi makin jelas ya. Yang tentunya Sobati makanya bukan hanya seperti Indonesia atau mungkin Amerika ataupun lain sebagainya berbeda, tapi di dalam satu Indonesia pun banyak banget beragam ya Sobati ya. Beda bahasa, beda juga tradisi, beda budaya, beda daerah. Jadi ini bisa disebut dengan budaya Sobati. Jadi kalau budaya ini ada budaya seperti biasa dan juga ada budaya seperti universal Sobati. Lalu bedanya apa sih? Tapi kalau universal nih Sobati, ini dimiliki oleh semua peradaban di muka bumi, sehingga disebut dengan universal. Jadi lebih luas dan lebih besar ya Sobati. Yang tentunya Sobati, unsur kebudayaan universal ini seperti religi atau agama, ada sistem bahasa, ada sistem ekonomi atau mata pencaharian, ada sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian dan juga lembaga masyarakat. Jadi banyak banget kan Sobati yang tentunya kalau udah ngomongin soal universal ini luas, besar dan juga banyak tentunya lingkupnya. Jadi nih Sobati, jadi udah lebih tahu lagi kan kenapa sih kita ini kalau misalnya dalam berbahasa atau berbudaya ini kenapa gak harus satu budaya atau satu bahasa aja jadi lebih gampang. Dan ternyata emang di dunia ini beragam banget budaya, bahasa, tradisi, daerah, perilaku dan lain sebagainya. Yang tentunya dengan banyak banget keberagaman ini malah jadi mempersatukan kita nih Sobati. Jadi salah satu contohnya misalnya ada orang luar atau mungkin orang asing yang juga datang ke Indonesia, ya tentunya bisa belajar banyak nih soal Indonesia, baik itu bahasa, tradisi, kesenian, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita bermain misalnya ke luar negeri nih, misalnya seperti negara-negara terdekat aja tetangga ya, seperti misalnya Singapura, Malaysia, Myanmar, dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mengenal juga tradisi mereka, bahasa mereka, jadi kita lebih banyak pengetahuan ya tentunya Sobati. Pokoknya asik banget deh kalau misalnya udah belajar dan juga tahu tentang bahasa luar dan juga tahu tentang tradisi luar gitu Sobati. Jadi lebih banyak lagi pengetahuannya gitu Sobati. Bukan hanya soal Indonesia aja, melainkan tentang berbagai negara-negara di luar sana.
Wow, seru banget ya Sobat Pi. Pembahasan kali ini lebih mengenal, lebih tahu tentang berbagai budaya di dunia kita. Oke deh, Sobat Pi, wakibel waktunya kita belajar cukup sekian. Tapi buat Sobat Pi jangan kemana-mana, karena Vita mau ngajak lagi nih buat Sobat Pi belajar bareng sama Vita di wakibel selanjutnya, only on www.piradio.net Gaya Juara. Hi Sobat Pi, my name is Budi Hermawan from West Java Educational Authority. Stay streaming at www.vradio.net Gaya Juara. Siapa yang tahu materi apa yang kita bahas pada pertemuan? Iya benar sekali Linda, bahwa dalam video yang kita tampilkan tadi mencerminkan gimana sikap. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kalian merapikan dulu meja kursinya. Wakibel, waktunya kita belajar. Halo Sobat Pi, ketemu lagi dong sama Vita. Dan juga Vita mengajak lagi nih buat Sobat Pi belajar bersama Vita di Wakibel. Ya tentunya nih kalau kita ngomongin juga soal cuaca, yang tentunya hari ini kalau kita lihat nih ya di studio Pi Radio, di sebelah kiri kita cerah banget warna awannya biru. Di sebelah kanannya awannya sedikit gelap dan tertutup awan warnanya ya warna putih, ada abu-abunya lah Sobat Pi, jadi sedikit gelap ya. Yang tentunya emang bingung ya mendeskripsikan cuaca. Daripada bingung-bingung nih Sobat Pi dan juga di PHP-in sama cuaca, mending bahas soal tata surya aja kali ini. Kalau udah ngomongin soal tata surya, Vita suka banget nih Sobat Pi. Vita jadi inget banget pelajaran tata surya kelas 6 SD ya. Di situ Vita suka banget soalnya tata surya ini lucu, indah, dan ini tuh sebuah anugerah yang luar biasa Sobat Pi menurut Vita ya. Walaupun Vita nggak bisa lihat secara langsung tata surya, tapi Vita lihat seperti gambar-gambarnya melalui buku, melalui media. Walaupun dulu zamannya Vita SD nggak ada yang namanya teknologi yang begitu canggih kita bisa lihat ya. Tapi dari buku Sobat Pi kita bisa lihat, wah ternyata tata surya kita ini indah, banyak, luas, dan juga unik Sobat Pi tentunya. Oke-doke, kita belajar nih Sobat Pi tentang tata surya dikit aja, recall kembali tentang pelajaran yang dulu, dan juga bisa kita ingat-ingat selanjutnya ya. Kalau udah ngomongin soal tata surya, kenapa sih benda-benda di tata surya ini tidak bertabrakan Sobat Pi? Amit-amit sih ya, jangan sampai. Tapi nih, menurut Sobat Pi juga, biar juga nih Sobat Pi tahu, apalagi kalau misalnya adik-adik lagi dengerin Pi Radio juga, biar belajar bareng sama Vita di sini. Kenapa sih benda-benda langit tidak bertabrakan? Yang tentunya pastinya nggak bertabrakan dong Sobat Pi, karena mereka ini tersusun di suatu pola Sobat Pi, yang tentunya matahari ini menjadi pusatnya. Iyalah, menjadi pusat besar loh Sobat Pi matahari ini ya. Dan juga nih, susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari ini kita ini disebut dengan tata surya. Nah, Sobat Pi tahu nggak sih kalau udah ngomongin soal matahari, suhu matahari itu sendiri ternyata sangatlah panas ya. Bisa mencapai kurang lebih dari 6.000 derajat Celcius. Nggak kebayangkan kita aja yang ada di bumi, kalau berada di siang hari tepat di pukul 12 siang, kita merasakan panas yang panas banget. Apalagi kalau misalnya Sobat Pi tahu kan tata surya terdekat dengan matahari. Tahu nggak apa? Itu tuh dekat banget Sobat Pi dengan matahari. Kebayangkan panasnya kayak gimana? Dan juga nih Sobat Pi sambil kenalan dengan beberapa tata surya kita yang juga tersusun begitu rapi dan juga indah. Seperti yang pertama ada Merkurius, ada juga Venus, ada Bumi, ada Mars, Jupiter, ada Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Ada 8 Sobat Pi, dan juga unik banget kan? Mereka ini berbeda-beda warnanya, bentuknya, terus warnanya tuh unik-unik ya. Ada yang oranye, ada juga yang juga biru, ada seperti Bumi, warnanya biru-biru, ada hijau-hijaunya. Ada juga seperti Saturnus yang memiliki cincin ya, yang tentunya emang unik banget deh mereka semua ini. Dan tentunya semoga saja tata surya kita ini selalu baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan bumi kita ini tetap terjaga kelestariannya dan juga indah dan bisa kita manfaatkan. Okidoki, Wakibel waktunya kita belajar untuk kali ini. Seru banget dan makasih banget nih buat Sobat Pi yang juga udah mau belajar bareng sama kita kali ini.
Semoga ilmunya bermanfaat dan merecall kembali pelajaran yang dulu-dulu nih Sobat Pi, supaya kita lebih ingat kembali dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke deh, Vita pamit undur diri Sobat Pi. Tapi enggak deh, Vita mau nemenin Sobat Pi aja deh di LKS lagu kamu suka-suka sampai jam 3 sore. Only on www.piradio.net, Gaya Juara. This is www.piradio.net. Live streaming from Jalan Rajiman number 6, Bandung. Come on, hey. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Sobat Pi, sudah sekitar kurang lebih 9 bulan lamanya yang tentunya kita berada di rumah aja. Atau mungkin buat Sobat Pi sih sebenarnya ada dari sebagian yang juga sudah kembali ke kantornya masing-masing dan juga mungkin dunia pekerjaannya juga masing-masing. Tapi buat adik-adik, teman-teman dan juga Sobat Pi masih ada nih yang juga mungkin bersekolah di rumah aja. Nah Sobat Pi, kita juga tahu bahwa COVID-19 ini juga mematikan ya Sobat Pi, yang tentunya memang berbahaya. Apalagi buat kita yang tentunya imunnya sangat rendah nih, bahaya banget. So emang penting banget buat kita yang namanya menjaga kesehatan tubuh, imun kita, menjaga juga kesehatan lingkungan kita juga, supaya terhindar dari yang namanya COVID-19 nih Sobat Pi. Ngomongin juga hal-hal yang mematikan, bukan hanya soal penyakit atau mungkin hal-hal seperti kecelakaan atau mungkin hal-hal buruk lainnya juga mematikan, melainkan Sobat Pi, ada ternyata beberapa hewan yang juga paling mematikan bagi manusia. Menurut Sobat Pi, hewan apa aja sih? Pasti di pikiran Sobat Pi seperti hiu ataupun singa gitu kan, hewan-hewan buas. Tapi pembahasan kita kali ini kayaknya beda deh Sobat Pi. Siapa sih yang gak kenal dengan hewan yang satu ini, yang tentunya kerjanya cuma tidur di dalam air ya Sobat Pi, tapi kadang juga ke darat sih. Tapi ya lebih ke males-malesan aja gitu Sobat Pi, ialah kudanil. Nah, kudanil kalau di film-film kartun nih, kudanil ini sering digambarkan hewan yang gemuk, yang ramah dan juga lucu Sobat Pi. Emang sih ya, gemesin gitu Sobat Pi. Namun, di dunia nyata terjadi justru sebaliknya nih Sobat Pi. Ternyata kudanil ini bukan hanya memiliki ukuran tubuh yang beberapa kali lipat dari manusia nih, apalagi dari Vita sendiri ya, yang tentunya kecil. Kayaknya lebih besar banget nih kudanil, berapa kali lipat ya. Tapi juga gigi yang bisa tumbuh hingga 20 inci Sobat Pi. Wow, keren banget ya. Selain itu kudanil terutama yang juga jantan sangat posesif. Ternyata bukan hanya pasangan yang posesif ya, tetapi kudanil ini posesif terhadap wilayahnya, jadi harus hati-hati. Oke, buat yang satu ini kayaknya Vita juga bakal lari kalau ketemu hewan yang satu ini ya. Apalagi kalau bukan buaya, tapi bukan buaya darat ya. Emang ya, buaya ada di darat, ada juga di air teman. Jadi, dibandingkan dengan hewan buas besar lainnya Sobat Pi, habitat buaya adalah yang paling dekat dengan manusia. Yang tentunya, jangan heran kalau hewan ini jauh lebih mematikan bagi kita Sobat Pi. Dalam 1 tahun, ada 1.000 hingga 2.500 kasus kematian yang disebabkan oleh hewan satu ini. Bahaya ternyata ya. Oke, ternyata hewan ini juga mematikan Sobat Pi, yang tentunya sering juga kita dengar kalau cacing ini Sobat Pi ada ditemukan di, ya Sobat Pi juga tahu lah, namanya cacing pita Sobat Pi, tapi bukan Vita ya. Kalau Vita kayaknya menghibur, bukan mematikan Sobat Pi. Cacing pita mungkin memiliki tubuh yang juga kecil mini Sobat Pi ya. Bukan berarti Sobat Pi boleh menyepelekan hewan yang satu ini. Dalam 1 tahun, ada sekitar 700 kasus kematian yang disebabkan oleh hewan mungil satu ini. Yang tentunya cacing pita memang nggak bisa gigit Sobat Pi ya, tapi mereka bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang kita makan dan akhirnya mengakibatkan sistiserosis. Wow, susah namanya ya. Yang tentunya Sobat Pi, penyakit ini adalah infeksi yang juga pada jaringan tubuh kita ini yang disebabkan oleh larva cacing pita jenis Taenia solium Sobat Pi. Dan biasanya infeksi ini terjadi sering banget yang Vita temuin dan Vita dengar biasanya di sekitar tubuh tuh di bagian usus kita nih Sobat Pi. Tapi juga bisa menginfeksi otak kita kalau pasien nggak segera mendapatkan pertolongan medis. Bahaya nggak nih Sobat Pi?
Menurut Sobat Pi, hewan mana sih yang paling bahaya? Kalau menurut Vita mah semuanya. Apalagi kalau kita nggak hati-hati, kitanya nggak aware Sobat Pi, wah udah deh bahaya ya. Yang tentunya kita harus berhati-hati Sobat Pi, yang namanya kejahatan, bahaya itu ada di mana-mana. So, jadi penting banget buat kita lebih aware, lebih juga ya tahu lingkungan dan juga mengetahui kondisi sekitar Sobat Pi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke deh, kini kita untuk hari ini cukup sekian buat Sobat Pi yang juga pingin banget diputerin lagu-lagu favorit ataupun request lagu favoritnya, boleh banget kita tungguin sampai jam 3 sore. Only on LKS, lagu kamu suka-suka di piradio.net, Gaya Juara.